perawatannya, mekaniknya juga enak diajak ngobrol, enak diajak sharing gitu cuy, nggak pelit ilmu gitu cuy. Terus juga banyak banget sih dari awal pertama gue main Vespa sampai sekarang yang gue rasain. Kalau dulu emang sering banget mogok. Hai everyone, ketemu lagi dengan gue Irwan di sini tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja. Oke teman-teman, jadi di vlog gue kali ini agak sedikit berbeda teman-teman. Dan hari ini gue nggak bikin konten motovlog dulu teman-teman, dikarenakan cuaca juga di luar kurang bagus. Terus sering hujan gitu cuy. Kemarin gue sempet bikin konten motovlog, cuman di tengah perjalanan kontennya nggak jadi dikarenakan hujan gitu cuy. Nah mungkin di vlog gue kali ini gue bakal sedikit bercerita tentang pengalaman gue selama gue bervespa ya. Dan terus terang untuk perawatan motor Vespa itu sendiri menurut gue amat sangat gampang susah. Kenapa? Karena kalau misalkan posisinya musim hujan seperti ini ya teman-teman, biasanya alangkah baiknya kalau misalkan motor Vespa kalian udah dipakai itu ya wajib lah dicuci gitu cuy, dicuci, dibersihin gitu kan, karena si dek Vespa kalian itu berpengaruh banget kalau misalkan kena air hujan gitu cuy. Cuman kalau misalkan kalian udah nyuci Vespa, alangkah baiknya si dek Vespanya itu bener-bener kering banget. Kalau bisa mah ya, kalau udah dicuci teh dipanasin dulu sekitar 10 menit atau 15 menit lah ya, biar si airnya itu kena getaran gitu, biar dari sela-sela deknya itu bisa keluar gitu, airnya bisa ngucur lagi gitu cuy. Nah pengalaman gue dulu pas pertama punya Vespa dan kemarin sampai dek Vespa gue hancur banget, parah gitu ya. Karena setelah gue cuci ya itu didiemin gitu cuy, didiemin, ternyata lama-lama air bekas cucian motornya itu jadi masuk ke dalam dek. Jadi si deknya bener-bener parah banget gitu cuy, keropos ya. Kalau bisa kalian kalau misalkan udah pakai Vespa udah dicuci ya, kalau bisa mah dipanasin dulu gitu cuy, biar si airnya keluar ya. Itu hal yang paling fatal, karena perawatan Vespa itu yang sangat amat lumayan, yaitu menurut gue ya dek Vespa. Terus juga kalau mesin sih untuk perawatannya simple-simple aja ya. Kalau misalkan ada spare part yang rusak ya digantinya kita menyesuaikan aja. Kalau misalkan kayak apa gigin palang rusak ya, terus kupling paling itu aja, busi paling juga, busi juga jarang ya. Kalau dulu pertama kali gue belajar Vespa, busi itu paling fatal banget, sering banget hitam. Terus karena gue juga nggak tahu takaran oli sampingnya segimana, terus juga perawatannya kayak gimana. Awal-awal sih emang ribet banget gitu cuy, tapi setelah lama-kelamaan gue juga sharing sama teman-teman gue yang lain, sama mekanik juga. Kalau misalkan Vespa businya sering kotor, sering mogok di jalan, alangkah baiknya seperti gimana sih cara perawatannya. Nah kata temen gue juga bilang diusahain untuk pemberian oli juga sesuai takaran. Terus juga kalau misalkan servis Vespa, usahakan harus servis ke tempat-tempat atau bengkel yang benar-benar bagus, perawatannya, mekaniknya juga enak diajak ngobrol, enak diajak sharing gitu cuy, nggak pelit ilmu gitu cuy. Terus juga banyak banget sih dari awal pertama gue main Vespa sampai sekarang yang gue rasain. Kalau dulu emang sering banget mogok, tapi sekarang alhamdulillah gak pernah mogok lagi.
sekalipun gue jalan atau touring gitu ya sama anak-anak yang lain, gue tuh selalu mikirin spare part, terus juga kunci-kunci apa aja sih yang harus dibawa, kayak misalkan kunci roda, kunci busi, terus juga obeng, tang. Karena kalau misalkan kunci roda, busi, obeng, tang itu menurut gue wajib banget ya. Karena kalau misalkan kalian putus kabel kopling di jalan, kalian tuh bisa pasang sendiri, bisa bongkar sendiri gitu cuy. Jangan ngandelin temen yang lain, jangan ngandelin grup yang lain juga gitu, anak-anak yang lain juga. Kalau misalkan kalian udah terjun ke dunia perpespaan, alangkah baiknya kalian sedikit demi sedikit mengerti hal yang ada di motor Vespa, gimana cara perawatannya, gimana cara memperbaikinya, apa aja yang harus bener-bener disiapkan pada saat kita riding sendirian ataupun touring rame-rame gitu cuy. Jangan saling mengandalkan teman sesama pengguna Vespa yang lain ya. Kalau misalkan kita mogok di jalan, ada yang bantuin ya alhamdulillah. Kalau misalkan nggak ada yang ngebantu ya kalian bisa sendiri gitu. Jangan terlalu terlalu ngebebanin orang, terlalu ngelibatin temen juga gitu cuy. Kalau misalkan kalian tahu sendiri ya ilmunya juga buat kalian sendiri gitu cuy. Jadi ilmu itu bisa didapat ketika kalian sering diasah ya. Kalau misalkan mogok, oh ini harus ini, harus ini, harus ini, terus juga bisa ditanyain juga gitu ke teman-teman yang lain, ke mekanik. Kalau misalkan motor mogok, biasanya apa aja sih yang harus dicek, busi, terus juga pengapiannya atau CDI atau platinanya ya. Kalau misalkan platina, pakai platina ya platinanya cek gitu. Kalau misalkan pakai CDI ya CDI-nya cek, pengapiannya bagus atau enggak gitu cuy. Nah jadi menurut gue kunci-kunci juga wajib cuy, wajib dibawa ya. Karena kalau misalkan kita selalu kemana-mana nggak bawa kunci-kunci, menurut gue fatal banget ya. Karena yang namanya motor Vespa itu identiknya menurut gue wajib bawa kunci-kunci. Walaupun motor gue sendiri atau motor kalian sehat gitu kan, takutnya ada motor temen kalian yang bocor bannya atau yang mogok, kalian bisa nolong gitu cuy. Ya mungkin videonya segini aja dulu. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share. Sampai ketemu lagi di vlog gue berikutnya. Bye bye.